Tiga. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pada kali ini saya akan menyampaikan khotbah teologi mengenai malaikat ya. Malaikat adalah roh yang melayani. Bapak Ibu mungkin sudah terbiasa ya, dengar mengenai malaikat. Ya, tentunya ada cerita-cerita malaikat di sekitar kita. Ya, bentar saya slide dulu. Ya, kita terkadang bertanya ya, apa malaikat itu ada atau enggak? Kalau memang ada itu kira-kira seperti apa keberadaannya? Ya. Di dalam Alkitab juga sudah diulas ya, sudah diceritakan banyak mengenai malaikat. Untuk kali ini saya akan share ya sama Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sama-sama belajar apa sih malaikat itu, siapa sih, kemudian cara kerjanya, dan ya yang berkaitan dengan keseluruhan mengenai malaikat ya. Kita perlu mengetahui latar belakang daripada malaikat itu sendiri, bahwa di dalam Alkitab ada 3 sifat penting yang berkenaan dengan keberadaan malaikat. Dalam Perjanjian Lama berbicara tentang malaikat lebih dari 100 kali, ya. Dan Perjanjian Baru menyebutkan malaikat-malaikat kurang lebih 165 kali. Nanti Ibu Bapak bisa pelajari ya. Kemudian malaikat-malaikat disebutkan di seluruh bagian Alkitab. Jadi di hampir semua bagian Alkitab tuh ada ya mengenai disebutkan mengenai malaikat. Kemudian ajaran Tuhan Yesus sendiri itu menyebutkan malaikat sebagai makhluk yang nyata. Ya, jadi ada 3 sifat penting di sini berkenaan dengan keberadaan malaikat. Nah, di dalam Perjanjian Lama selalu menyebutkan para malaikat sebagai makhluk yang nyata, yang berwujud, ya, yang sungguh-sungguh ada. Mereka melakukan sesuai dengan sifat-sifat pelayanannya, sesuai dengan sebutan malaikat yang berarti pesuruh atau utusan ya dalam bahasa Yunani. Nah, Abraham sendiri ya makan dan bercakap-cakap dengan malaikat itu ada di Kejadian 18. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa buka kembali. Nah, kemudian ada juga di dalam kitab Keluaran ya, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan Hakim-Hakim. Nanti Bapak Ibu bisa buka ya. Dan menurut saya Bapak Ibu ini sudah banyak tahu ya, sudah sering baca Alkitab. Nah, kemudian malaikat yang menjalankan hukuman kepada Israel setelah Daud melakukan cacah jiwa ini ada di dalam 2 Samuel 24 ayat 16. Nah, Yesaya menunjuk kepada serafim, ini ada di dalam Yesaya 6 ayat 2 ya. Kemudian Yeskiel yang menunjuk pada kerub ya, ada di Yeskiel 10 ayat 1 sampai 3. Kemudian Daniel menyebutkan Gabriel ya, ini ada di dalam Daniel 9 ayat 20 sampai 27. Dan Mikael ya ada di dalam Daniel 10 ayat 13 dan 12 ayat 1 ya. Kemudian di dalam kitab Zakaria menyebut malaikat sebagai agen-agen Allah, ini ada di dalam Zakaria pasal 1 ya. Perlu Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa di dalam Perjanjian Baru penulis Injil menghubungkan pelayanan malaikat dengan kelahiran, kehidupan, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Ini ada di dalam Matius 1 ayat 19 ya. Kemudian ada di dalam Lukas 2 ayat 13, Yohanes 20 ayat 12, Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai 11.
Kemudian malaikat yang memberikan pertolongan dan pembebasan kepada hamba-hamba Allah dengan membuka pintu penjara, ini ada di dalam Kisah Rasul 5 ya, ayat 19 ya, dan seterusnya. Serta membantu pelayanan Paulus, ini ada di dalam Galatia 3 ayat 19. Kemudian 1 Timotius 5 ayat 21 ya. Kemudian ada di 1 Petrus 1 ayat 12 dan Yudas ya. Itu ada di ayat 6. Nah, kemudian di dalam ajaran-ajaran Kristus, para malaikat melayani Kristus di padang gurun setelah dicoba iblis. Ya, ini ada di dalam pengajarannya bahwa manusia pada waktu kebangkitan akan menjadi seperti malaikat yang tidak menikah dan beranak cucu. Ini ada di dalam Matius 22 ayat 23. Dan memisahkan orang benar dan yang jahat. Ini ada di dalam Matius 13 ayat 39. Kemudian penyertaan dengan Tuhan pada akhir zaman, ini ada di dalam Matius 25 ayat 31. Mungkin Bapak Ibu Saudara tidak jemu ya atau jenuh ya, ini banyak saya presentasikan mengenai ayat firman Tuhan karena ini berkaitan ya, jadi supaya kita sama-sama tahu bahwa memang di dalam Alkitab ini banyak menyinggung mengenai Alkitab ya. Nah, para malaikat itu juga diciptakan seperti juga manusia juga diciptakan. Ini ada di dalam Mazmur 148 ayat 5 yang begini. Ini ya, baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah maka semuanya tercipta. Ini ada di dalam Mazmur Daud ya. Jadi malaikat ini juga ciptaan seperti manusia. Jadi secara khusus ya, malaikat-malaikat itu diciptakan oleh Allah. Ini juga ada di dalam Perjanjian Baru di Kolose 1 ayat 16. Ya, begini firman Tuhan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi jelas ya, di sini Perjanjian Baru juga semua itu diciptakan. Untuk jumlah malaikat sendiri tidak berubah ya. Jadi kalau ada mungkin sebagian ya teolog atau apa yang mengatakan bahwa malaikat itu pasti bertambah, enggak. Jadi malaikat itu tidak berubah dan akan selalu sama. Dan tidak menurunkan malaikat-malaikat bayi. Ini ada di dalam Matius 22 ayat 30. Jadi jelas ya bahwa tetap kondisinya tetap ya, jumlahnya tetap ya. Ini ada di dalam Matius. Begini firman Tuhan ya. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Ini jelas ya Bapak Ibu Saudara, bahwa di surga tidak ada kawin mengawinkan, jadi tidak ada yang beranak. Ya, itu juga otomatis ya, ini juga berlaku untuk ciptaan Tuhan yang lain, yaitu malaikat. Para malaikat juga tidak akan mati, ini ada di dalam Lukas 20 ayat 36. Akan tetapi malaikat-malaikat yang jahat akan dihukum di tempat yang terpisah dari Allah. Ya, ini ada di dalam Matius 25 ayat 4 serta Lukas 8 ayat 31. Malaikat-malaikat merupakan jumlah yang sangat besar, itu artinya beribu-ribu dan berlaksa-laksa ya. Ini ada di dalam Ibrani 12 ayat 22 maupun Wahyu 5 ayat 11. Jadi jumlahnya banyak, beribu-ribu bahkan berlaksa-laksa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada beberapa golongan atau kategori dalam malaikat, yaitu yang pertama, penghulu malaikat yang disebut dengan Mikael, merupakan penghulu malaikat atau malaikat yang berkedudukan tinggi. Ini ada di dalam Yudas 1 ayat 9, 1 Tesalonika 4 ayat 16. Di dalam Perjanjian Lama, Mikael juga menjadi malaikat pelindung Israel. Ada di dalam Daniel 10 ayat 21, pasal 12 ayat 1.
Dan ia juga memimpin bala tentaranya melawan setan, ya. Ini ada di dalam Wahyu 12 ayat 7. Kemudian golongan malaikat yang lain yaitu kerub. Kerub adalah golongan malaikat lainnya, ini juga mempunyai derajat yang tinggi karena setan itu adalah juga kerub, ya. Ini ada di dalam Yesaya 28 ayat 14 dan 16. Kerub sendiri berfungsi sebagai pelindung kekudusan Allah yang telah melindungi jalan menuju pohon kehidupan di Taman Eden. Ini ada di dalam Kejadian 3 nomor 24 ayat 24. Kemudian gambar-gambar kerub juga akan menjadi bagian dari bait suci kerajaan 1000 tahun. Ini ada di dalam Yeskiel 41 ayat 18 sampai 20. Ya, kemudian serafim. Serafim ini merupakan malaikat yang serupa dengan kerub yang bertindak sebagai pelayan di tahta Allah dan sebagai alat atau perantara untuk menyucikan. Ya, ini digambarkan sebagai manusia yang mempunyai 6 sayap, ya. Jadi ini ada di dalam Alkitab juga. Nah, kemudian apa yang perlu kita ketahui dalam hubungannya dengan Allah? Tugas utama para malaikat adalah memuji dan menyembah Dia, Allah Sang Pencipta, ya. Dari mana kita tahu? Yaitu kita tahu bahwa malaikat itu senantiasa memuji Allah. Ini ada di dalam Mazmur 148, ya. Kemudian ada di Yesaya. Mereka menyembah Allah, ini ada di dalam Ibrani 1 dan Wahyu 5, ya. Kemudian mereka bersukacita atas apa yang dikerjakan Allah. Ini ada di dalam Ayub ayat 38. Kemudian mereka melayani Allah. Ini ada di dalam Mazmur 103, ya, dan Wahyu 22. Kemudian mereka menghadap Allah, ini ada di dalam Ayub 1, ya. Dan mereka menjadi alat untuk melaksanakan hukuman-hukuman Allah. Ini ada di dalam Wahyu 7. Jadi hubungannya dengan Allah mengenai tugas utama para malaikat sudah jelas, ya, Bapak Ibu Saudara. Ada 6 di sini. Nah, perlu kita ketahui apa hubungannya dengan gereja. Ya, kita perlu tahu juga ada 3 bentuk pelayanan, yaitu pelayanan utama. Pada dasarnya para malaikat menolong orang-orang, ya, percaya. Ini ada di dalam Ibrani 1 ayat 14. Kemudian pelayanan dasar para malaikat telah terlibat dalam menyampaikan dan mengungkapkan arti kebenaran yang berfaedah bagi gereja sekarang. Ini ada di dalam Daniel, ada di dalam Wahyu juga. Kemudian pelayanan-pelayanan khusus malaikat apa aja? Yang kita perlu tahu bahwa permohonan doa, ya, membawa jawaban atas doa. Jadi, ya, dia juga menyampaikan doa, ya. Apa yang kita doakan ini dia akan menyampaikan kepada Allah Bapa. Kemudian dia juga akan membawa jawaban dari Allah untuk doa-doa kita. Ini ada di dalam Kisah Rasul 12 ayat 5 sampai 10. Kemudian pelayanannya itu keselamatan, menolong dalam memenangkan orang-orang bagi Kristus, yang ada dalam Kisah Rasul. Kemudian yang lain, ini perhatian, yaitu dia memperhatikan keadaan dan penderitaan orang Kristen. Ini jelas ada di dalam 1 Korintus 4 ayat 9, ya, 11 ayat 10, juga ada di dalam Efesus 3 ayat 10, 1 Petrus 1 ayat 12. Kemudian dorongan, ia juga memberikan kekuatan dan dorongan bagi orang Kristen sewaktu mengalami bahaya. Ini ada di dalam Kisah Rasul 27 ayat 23 sampai 24. Kemudian kehadirannya, ya, kehadirannya ini juga ada pada saat kematian, yaitu mereka memelihara orang-orang benar pada saat menghadapi kematian. Ini ada di dalam Lukas
16 ayat 22. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa malaikat adalah makhluk ciptaan Tuhan yang secara khusus disebut sebagai utusan Tuhan atau pelayannya. Dan kepada manusia untuk menguatkan, memberitakan, menolong, dan membentengi dari permasalahan atau pergumulan orang-orang percaya. Ya, jadi Tuhan juga mengutus malaikat itu bisa dalam wujud manusia atau makhluk-makhluk lain agar kita sebagai orang percaya, sebagai manusia melihat bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikian paparan yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat memberkati bagi kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.